takwa. Hiya utawi takwa iku imtisalu awamirillah, nglakoni piro-piro perintah Allah azza wa jalla kang maha luhur sinten Allah wa jalla maha hukum Allah. Jadi yang disebut dengan takwa intinya adalah kita menjalankan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika berbicara takwa, ini adalah proses pembeda antara kita dengan yang lain. Karena satu, Allah itu tidak melihat seseorang, maksudnya tidak melihat itu dalam perbedaannya. Allah itu tidak melihat perbedaan seseorang kecuali dilihat dari ketakwaannya. Bisa jadi, mohon maaf, saya bukan berarti membunuhkan dia. Kadang-kadang disebut Gus, kadang-kadang disebut Ustaz, kadang-kadang disebut Kiai. Ini semua kadang-kadang saya juga merasa terpaksa. Bisa jadi ketakwaan saya, mohon maaf, dengan tukang sapu, dengan tukang cilok, dengan tukang ojek, atau bahkan dengan tukang ngarit sekalipun, bisa jadi saya dengan mereka-mereka ini lebih luhur derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dilihat dari ketakwaan seseorang. Orang dumeh kulo niku putune Mbah Sanusi, kemudian saya lebih terhormat di hadapan Allah. Kalian lebih jenengan tidak. Ketika ketakwaan saya dengan jenengan sami ternyata lebih luhur, lebih tinggi derajatnya, lebih luhur takwanya panjenengan sami di hadapan Allah, maka jenenganlah orang-orang yang lebih terhormat, lebih luhur di hadapan Allah. Jadi nyun sewu mawon nggih, jangan anggap orang yang menggunakan peci, menggunakan sorban, menggunakan baju yang melipis atau bahkan menggunakan jubah sekalipun itu orang yang lebih bertakwa daripada kita semua, atau mungkin daripada orang-orang yang terlihat biasa. Kalau dilihat dari pakaian saja, mohon maaf, di Yordan, di negara-negara Timur Tengah, gamis, jubah, kemudian menggunakan udeng-udeng, itu adalah ciri ataupun perlambang dari pakaian mereka. Dan ternyata orang-orang non-muslim saja menggunakan pakaian tersebut, nganggo udeng-udeng, nganggo jubah dan sebagainya. Bukan berarti orang-orang yang demikian itu lebih mulia di hadapan Allah. Tapi jelas ketakwaan kita yang dihitung, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang saya mohon maaf, bin dzurriyyatur Rasulullah juga mengatakan demikian, bahwa bukan berarti orang-orang yang memiliki nasab dengan Rasul itu lebih terhormat. Itu tidak, tapi Allah tetap melihatnya dari segi ketakwaan seseorang, walaupun di dalam dirinya ada darah-darah yang mengalir dari nasabnya Rasulullah SAW. Tapi semua itu Allah tetap melihat ketakwaannya. Apa itu takwa? Ya ini nuhuni, melampaui, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Terus ngomong at-taqwa wahya wajtinabu nawahihi, wajtinabu lan ngedowi nawahihi, piro-piro larangane Allah, dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari takwa nglakoni apa sing dadi perintahe lan nebihi napa yang dados larangane. Sirron ing dalam persepet wa'ala niyatan lan ing dalam tingkah ngeden. Baik ketika kita berhadapan di hadapan halayak ramai ataupun ketika kita sendiri. Suatu ketika ada kisah begitu. Orang didhawuhi datang, maka saudari tiang itu didhawuhi datang guru deh. Bangun toh, sini. Tolong kamu potong ayam ini
jangan sampai kelihatan siapapun. Kemudian Pak RT sembelih pitik ya, ini ngajak menang siapa-siapa. Kemudian Bang Darno, Mas Darno tolong sampai tak main pitik ya, sembelihkan pitik ini ngajak menang siapa-siapa. Umpetannya kan bersembunyilah dimanapun, seperti orang menang. 3 orang ini sama-sama mencari tempat agar tidak ketemu siapapun untuk menyembelih ayam. Pak Manto bawa pulang sembelih di kamar mandi. Ini tengok ada Hedi enggak ya, ada Gendri enggak ya, ada cucu enggak ya. Nah kita enggak ada, aman, potong. Kemudian Pak RT sama motong ayamnya di kamar. Lah giliran Bang Darno mumet ya. Tuh, sembelih makan apa ya? Orang ketemu. Gawa mengamar orang sidang mati. Sembelih kamar mandi nggak jadi lagi. Di bawah jembatan nggak jadi lagi. Akhirnya ketiga orang ini matur datang gurunya, sowan lagi. Bang Eto, kamu nyembelih ayamnya di mana? Saya di kamar. Ada yang lihat nggak? Enggak, saya udah sembunyi-sembunyi, pokoknya nggak ada yang lihat. Ya. Pak RT, Jemen nyembelih ayam kemudian pulang kamar mandi, kumputan, kalau tutupi kali, keranjang lan sakit turutnya, botol apa sing beku, botol sing perung. Nah giliran Bang Darno, jenengan nyembelih kemudian Mas Darno, ulang boten saged nyembelih teng pundi-pundi. Saya tidak bisa menyembelih ayam ini dimanapun, karena dawuh jenengan, tolong sembelih ayam ini dimanapun kamu berada dan jangan ada yang mengetahui. Loh kok iso? Padahal di sebelah kamu nggak ada orang, nggak ada istri kamu, nggak ada anak kamu. Betul, istri saya nggak melihat, anak saya nggak melihat, kemudian tetangga saya juga melihat, tapi tetap ada yang melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya si anak ini, Bang Darno ini satu juga, Bang Darno ini mendapatkan predikat yang lebih tinggi dari yang lain. Karena apa? Di dalam dirinya, walaupun tidak ada yang melihat, dia tetap diintai, tetap diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini jelaskan sirran ing dalam tingkah persepen, dalam sepi, tidak ada yang tahu. Maksudnya ngomong itu orang tak sing ngerti. Wa'ala niatan. Dan di tingkah rame. Takwa ini bukan berarti ketika ramai banyak orang, wah saya mau sholat ini, banyak orang sih bukti diingatkan, Edi jam tengah telu kurung sholat duhur. Nah gitu. Mertuanya kok akhirnya sholat. Giliran subuh, nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada yang melihatnya, nggak sholat subuh. Nah orang asing mau main hiki. Nah ini ketakwaannya perlu dipertanyakan. Jadi ketakwaan kita itu dalam hal rame, sepen, utawa dalam rame. Niku kedadipun laksanakan. Amat jawab aku apa jenenge lak. Niku lebih tadi mau kelawan ora dintas Mas Yusuf. Omahe kae amat gawe sing ngepel ora dintas. Pati-pati gawe dijemur tok. Ketika dalam keadaan ramai ataupun sepi kita berusaha untuk takwa kepada Allah. Inti takwa adalah nglampahi apa ingkang dados dawuh lan nebihi ingkang dados larangan, menjalankan apa yang menjadi perintah dan menjauhi semua larangannya. Fala tatimu illa bitakhalli, fala tatimu mongko ora sempurna apa takwa illa bitakhalli angin kelawan kedohi kan kuli radilatin saking saben-saben para kang tidak sempurna ketakwaan seseorang ketika kita tidak menjauhi segala sesuatu yang hina. Maksudnya hina di sini bukan berarti dohirnya, tapi segala sesuatu yang hina ing dalam maksiat, ing dalam perbuatan-perbuatan yang tercela. Wa tahalli lan pengantuk bikulli fadilatin kelawan saben-saben keutamaan. Dan kita melakukan sesuatu yang utama, yang afdol, yang baik-baik. Fahiyya mengutawi takwa iku at-thariqu dedalan alladzi kang ngambah
Sapa man wong salaka alladzi kam man wong salakahu ngambah sapa man ihtada aweh pituduh sapa man wal urwata lan tali kang kuat allati kang manis tamsaka ngambah sapa man kelawan tarik biha kelawan tarik najah iku najah selamat sapa man. Jadi yang dinamakan takwa itu adalah torikun, jalan di mana yang harus kita tempuh untuk mencari keselamatan. Kemudian takwa ini tidak serta-merta kita dapatkan juga belum itu ngoten. Ada ihtada, ada petunjuk hingga kita itu dapat menjalankan dengan baik. Belum kadang-kala hidayah, ada yang mengatakan hidayah itu ya ditunggu, itu pemberian dari Allah. Tapi tidak serta-merta hidayah itu hanya sekedar paringnya Gusti Allah. Ada usaha, boten usaha sing kedah kula panjenengan sami lampahi agar Allah itu memberikan petunjuk kepada kita. Salah satunya adalah ketika kita malam hari kita bertahajud, kita bermunajat, kita akan diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah. Hidayah itu bukan hanya sekedar keimanan saja. Kadang-kadang juga hidayah dalam mencari jodoh, hidayah dalam mencari jalan usaha dan sebagainya. Hidayah juga ketika dalam keadaan ada hal-hal yang muskil, ada hal-hal yang ruwet. Wasbabuha utawi sebab-sebab takwa iku kathiratun akeh. Banyak sebab-sebab takwa kepada Allah itu jalannya banyak. Salah satunya dengan alhamdulillah, muji kepada Allah. Kemarin ada sebuah pertanyaan, sebetulnya apa sih alhamdulillah sekabehane puji kang patang perkara? Pertanyaannya Pak Syatur, saya jelaskan walaupun sudah saya sampaikan di grup meja. Ada 4 perkara yang disebut sebagai hati puji kepada Allah, yaitu qadim ala qadim. Maksudnya Allah itu memuji kepada Allah sendiri. Salah satunya adalah Allah Al-Jabbar, Al-Malik, Al-Qudus. Itu bentuk pujian Allah kepada dirinya Allah. Itu qadim ala qadim. Itu pujian yang pertama. Jadi Allah itu memang memuji dirinya sendiri, karena memang Allah itu berhak untuk memuji dan berhak untuk dipuji, baik dari makhluk ataupun dari Allah sendiri. Kemudian pujian yang kedua adalah qadim ala qudus. Hadis maksudnya ini Allah memuji kepada ciptaannya. Salah satu yang dipuji oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Allah memuji kepada Nabi sebagai makhluk, di mana makhluk tersebut adalah sebaik-baik ciptaan, semulia-muliane ciptaan. Itu qadim ala qudus. Maksudnya qudus itu hadis, sesuatu yang rusak, sesuatu yang akan sesuatu yang baru. Kemudian yang ketiga adalah hadis ala qadim, pujian dari makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya kita memuji kepada Allah. Allah Maha Luhur Azza wa Jalla, Al-Alim, Al-Hayyaun, terus tansah piturute seperti hanya disebutkan dalam Asmaul Husna. Itu pujian makhluk kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah hadis ataupun hadis ala hadis, dari makhluk kepada makhluk. Contohnya apa? Loh, kok bisa ini adalah hamdalah, pujian kepada Allah kok bisa antara makhluk dengan makhluk? Satu contoh, mohon maaf begini. Ketika saya silaturahim ke rumahnya Pak Saryono, kemudian sama Pak Saryono dihidangin air teh manis, kemudian dikasih kue. Alhamdulillah, alhamdulillah, pinaringan rezeki mengrupi teh manis dan kue. Memang betul Pak Saryono yang memberikan hidangannya, memberikan makanan, dan saya yang menikmatinya. Tapi lisan saya, hati saya tetap muji kepada Allah. Di mana itu ada sababiyahnya, yakni antara makhluk dengan makhluk. Disebutlah pujian sing patang perkara ini, pujian yang keempat, yaitu
kudus salah kudus. Makhluk memuji kepada makhluk, antara makhluk dengan makhluk, tapi yang pada intinya adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang betul di dalam kita, di dalam keyakinan kita, di dalam ilmu tauhid itu ujian kepada Allah ada 4 perkara. Makanya di dalam ketika kita mengaji, di pondok ataupun di surau-surau zaman dulu itu musola masih banyak yang mengajarkan kitab-kitab. Wah, ngaji senang-senang ngaji. Itu alhamdulillah utawi sekabare puji kang patang perkara itu tadi. Kodim ngala kudus ngala kodim, terus apa? Kudus ngala kudus. Itu 4 perkara yang harus kita ketahui. Pujian kepada Allah itu memang berdasarkan 4 perkara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Monggo saran-saran tolabul ilmi, saran-saran kita kupas sesuatu hal yang muskil. Seandainya bisa saya jawab, ya saya jawab. Seandainya belum, insya Allah lain waktu saya ulas kembali. Ada.